Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengangkat tema tentang masalah adab dan akhlak. Kenapa tema ini saya rasa sangat penting untuk kita ketahui secara lebih mendalam ya? Karena sebenarnya adab dan akhlak itu adalah pintu-pintu besar bagi kita untuk meraih pahala yang banyak. Banyak orang memandang namanya ibadah itu, untuk meraih pahala itu cuma baca Quran, ya, cuma mungkin sholat sunnah atau kemudian berpuasa, ya, hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, ya. Itu diantaranya bagaimana kita beradab dengan sama muslim dan bagaimana berakhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata hal itu membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak. Contoh seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling berat pada hari kiamat kelak di timbangan kebaikan, ya, seperti akhlak yang mulia, ya. Ternyata akhlak yang mulia itu pahalanya sangat-sangat besar. Dan kita tahu, kita berusaha menuju akhirat dan berusaha agar timbangan kebaikan kita berat. Karena barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, faman thaqulat mawazinuh, ya, barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan masuk surga, ya. Oleh karenanya kita berusaha, ya, memilih amalan-amalan yang terbaik agar timbangan pahala menjadi lebih berat. Di antaranya akhlak yang mulia. Contoh lagi, Nabi SAW pernah bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan salat malam. Taruhlah ada seorang, dia ini mungkin salat malamnya jarang, ya. Mungkin dia puasa sunnahnya jarang, ya, salat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan saja, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, orang tentram ngobrol dengan dia, ayahnya tentram dengan dia, ibunya tentram dengan dia, istrinya bahagia hidup dengan dia, anak-anaknya tentram bersama dia. Ternyata dengan akhlak yang mulia tersebut, dia meraih pahala orang yang seperti senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Ini Nabi yang menjelaskan demikian. Ini berarti menunjukkan akhlak yang mulia membuka pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Bahkan dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang indah, seorang bisa meraih keterbaikan di sisi Allah. Dan hadis tentang ini juga banyak, karena kita bicara tentang hadis. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya orang mukmin yang imannya yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya. Nabi mengukur barometer iman seorang dengan akhlak. Semakin indah akhlaknya, semakin sempurna akhlaknya menurut barometer Nabi SAW, berarti imannya semakin tinggi, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aqrabukum majlisin, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, artinya kedudukannya sangat dekat denganku pada hari kiamat, tentunya di surga maksudnya, adalah yang terbaik akhlaknya. Ternyata Rasulullah SAW juga mengukur derajat tinggi seorang di surga dengan akhlak yang mulia. Kita tahu surga bertingkat-tingkat, ya. Tidak semua orang di derajat yang sama, bertingkat-tingkat. Kalau ingin surganya semakin tinggi, semakin dekat dengan Nabi, ada barometer yang Nabi pasang, yaitu apa? Semakin berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi sederhana. Kita bisa meraih menjadi manusia terbaik dengan menjadi suami yang terbaik. Dan suami yang terbaik bagaimana? Berarti akhlak yang mulia, adab yang baik terhadap istri dan keluarga. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, menjadi manusia terbaik, al-khairiyah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah suami yang terbaik, ya. Jadi Bapak-bapak, para pemirsa, kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadi suami yang terbaik, ya. Terus istri gimana? Istri juga kalau mau terbaik masuk surga mudah, beradab dan memuliakan suami. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa bulan Ramadan, kemudian hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, kemudian ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, wahai sang istri. Indah, ya. Jadi ternyata kalau masuk surga bagi seorang wanita yang jadi terbaik, mungkin enggak usah repot-repot seperti bapak-bapak, bapak mungkin harus berjuang, harus ini, harus setengah mati cari nafkah. Ibu-ibu 4 saja. Yang pertama, salat 5 waktu. Seandainya sang wanita ini dia tidak salat sunnah, seandainya dia tidak salat rawatib, seandainya dia tidak salat malam, yang penting 5 waktu jangan ketinggalan.
dia sholat 5 waktu. Taruhlah dia tidak sholat sunnah, apalagi kalau sholat sunnah ya. Seandainya dia tidak sholat sunnah, kemudian dia hanya sholat syahrah, dia hanya puasa bulan Ramadan. Seandainya dia tidak sholat Senin Kemis, tidak sholat hari-hari putih, kemudian Ayyamul Bid, tidak puasa juga tidak puasa Arafah, tidak puasa Asyura, tidak puasa yang lainnya, hanya puasa bulan Ramadan saja. Nggak ada masalah, masih mungkin menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ya, hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh ya, tidak macam-macam di belakang layar ya, punya hubungan dengan laki-laki yang lain, tidak boleh. Dan yang terakhir, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Tidak suka mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak suka ngomelin suaminya ya. Ya, kita tahan dulu dulu, ini penting ya. Betul. Oh ya sudah. Jadi kita tahan dulu. Nah, sebenarnya ada hal yang mendasar mungkin yang perlu dijelaskan nanti Ustadz. Ketika ini kan judul adalah adab, kemudian tadi Ustadz menjelaskan tentang akhlak. Nah, apa sih sebenarnya kaitan antara dua itu? Kemudian juga kita kenalkan kita sering mendengar adanya moral, adanya etika gitu. Nah, bagaimana kita menempatkan dan mengukur hal tersebut? Apa parameter ukuran-ukuran dari masing-masing itu? Nah, nanti mungkin bisa Ustaz sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. TVRI, kami